Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Seno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Dari The Way Family Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara dalam program ini. Kami sedang mengeksposisi doa Bapa kami. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada seri yang ke-9 saudara. Mari sebelum kita mendalami seri ke-9 ini, terlebih dahulu kita akan membaca ayat yang akan kita ekspos dalam rangkaian pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid, yakni doa Bapa kami. Terlebih dahulu kita buka Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, kita akan membaca ayat yang ke-9 saudara. Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Mari kita membaca dan saya persilakan dibaca terlebih dahulu Matius 6 ayat 9. Haleluya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di seri yang ke-8 yang kemarin minggu lalu saudara sudah saksikan, saya sudah coba mengeksposisi kata dikuduskanlah namamu. Ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu, sikap apa yang harus kita lakukan, sikap apa yang harus kita kerjakan. Dan pada kesempatan ini saya akan fokus pada kata terakhir dalam kalimat dikuduskanlah namamu, yakni namamu itu. Dalam dunia teologi ada perdebatan cukup panjang soal nama Tuhan, saudara. Ya. Saya ingin coba sedikit mengeksposisinya sehingga ketika kita, Bapak, Ibu, dan saya berdoa, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, namamu itu menunjuk kepada siapa? Saudara memahaminya. Nah, apa kata Alkitab tentang nama Tuhan itu, saudara? Mari sama-sama kita akan coba belajar pelan-pelan pada kesempatan ini. Ya, kalau kita mempelajari di Alkitab kita, nama Tuhan yang jelas diungkapkan langsung lewat mulutnya adalah nama Yahweh, saudara. Nama Yehova, nama Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Nama Yahweh pertama kali muncul perbincangan antara Musa dengan Tuhan, saudara. Mari terlebih dahulu kita buka firman-Nya, biar saudara bisa memahami. Keluaran pasal 3, kita akan baca ayat yang ke-13. Keluaran pasal 3, kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya persilakan Keluaran pasal 3, ayat 13 sampai dengan 15. Silakan. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Haleluya, saudara. Perhatikan baik-baik
Keluaran 3 ayat 13 sampai 15 tadi. Coba kita pelan-pelan mengeksposisinya, saudara. Jadi ini peristiwa kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Musa diperintahkan Tuhan untuk kembali ke Mesir. Padahal Mesir sudah dia tinggalkan kurang lebih 40 tahun, saudara. Dia sudah menjadi pelarian di padang gurun. Dia sudah bertumbuh dari laki-laki muda menjadi laki-laki setengah baya di padang gurun itu ketika dia dapat perintah dari Tuhan untuk kembali ke Mesir. Memimpin Israel agar Israel bisa keluar dari perbudakan di Mesir itu. Nah, ketika Musa pergi atau Musa mendengarkan perintah itu, ketika Musa mau melakukan perintah Tuhan, tentu saudara harus punya pemahaman dia seorang pelarian. Dan bangsa Israel di Mesir itu bangsa yang diperbudak, saudara. Oleh, Bapak Ibu tahu, Kaisar atau Firaun. Firaun pada zaman itu adalah raja terbesar di zamannya. Mesir saat itu adalah negara yang sangat berkuasa, negara adidaya begitu. Jadi tentu Musa ketika mendapatkan penglihatan dan mendengarkan perintah untuk pergi ke Mesir, memimpin Israel untuk kembali ke tanah perjanjian, memimpin Israel keluar dari Mesir, dia berhitung-hitung, saudara. Apakah dia mampu berhadapan dengan Firaun? Apakah dia mampu berhadapan dengan bala tentara Mesir yang sangat kuat itu? Nah, ketika dia sedang dilema, ya, padahal kita tahu juga, saudara, Musa bertemu dengan Tuhan itu dengan sangat supranatural. Benar tidak? Ingat ceritanya? Dia bertemu dengan Tuhan di semak belukar yang berapi, tapi semak belukarnya itu tidak termakan oleh api, tidak hangus oleh api. Ini sesuatu yang fenomenal yang dia lihat dengan mata telanjangnya dia. Tapi saudara, meskipun dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang supranatural itu, tapi ketika dia mau diperintahkan Tuhan untuk memimpin jutaan Israel yang diperbudak di Mesir untuk keluar dari Mesir, tentu dia punya otak. Ingat, Musa bukan orang sembarangan. Musa adalah anak pungut, anak tiri, anak angkat dari putri Firaun. Dia dibesarkan dari kanak-kanak, dari kecil, dari bayi bahkan, saudara, dalam istana Firaun. Dididik sebagai pangeran besar, pangeran muda di Mesir. Dia punya ilmu pengetahuan, otaknya jalan, saudara. Logikanya jalan. Tentu dia berpikir kalau gue harus pimpin Israel keluar dari Mesir, aku harus pimpin Israel keluar dari Mesir, bagaimana hitung-hitungannya melawan Firaun dan bala tentaranya yang kuat itu. Maka dia bertanya, perhatikan baik-baik di ayat 13 tadi. Ini menarik, saudara. Seringkali kita tidak menemukan kebenarannya karena saudara membacanya sambil lalu saja, cepat begitu, saudara. Perhatikan, saya baca lagi saudara ayat 13-nya ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, perhatikan kalimatnya, dan mereka bertanya kepadaku, apa pertanyaan yang kemungkinan di otaknya Musa ditanyakan oleh orang Israel kepada dia? Kalimatnya begini, bagaimana tentang namanya? Perhatikan kalimatnya, bagaimana tentang namanya? Jadi Musa itu di pikirannya ketika nanti dia sampai di perkemahan orang Israel di Mesir, ada kemungkinan orang Israel akan bertanya. Tapi mereka bukan bertanya, siapa nama Tuhanmu itu? Siapa nama Tuhan itu? Dia nggak bertanya begitu. Di otaknya Musa, orang Israel nggak mungkin bertanya begitu. Tapi kalimat yang di otaknya Musa, yang mungkin dimunculkan oleh orang-orang Israel adalah, bagaimana tentang namanya? Kata pertanyaan siapa namanya dengan bagaimana namanya itu hal yang jauh berbeda, saudara. Kalau saudara nanya sama saya, siapa namamu Pak? Saya akan gampang jawab Seno. Tapi kalau ada orang nanya bagaimana tentang namamu Pak, saya mikir panjang, saudara. Berarti kalau ada orang nanya sama saya bagaimana tentang namamu Pak, saya tentu berpikir dan menjawab bukan sekedar menyebut nama saya Seno saja, tapi mungkin saya akan menjelaskan apa arti nama Seno, apa makna nama Seno, kenapa orang tua saya ngasih nama saya Seno. Tentu itu, saudara. Dan inilah yang ditanyakan Musa kepada Tuhan. Dalam konteksnya, perhatikan baik-baik, dalam konteksnya Musa bukan sedang bertanya, siapa namamu Tuhan? Tapi Musa sedang bertanya, bagaimana tentang namamu? Bagaimana tentang namamu? Perhatikan baik-baik. Kemudian saudara, apa yang dijawab oleh Tuhan? Tuhan menjawab di ayat 14,
firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ya, dalam bahasa Ibraninya Ehyeh, Asyer Ehyeh, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan baik-baik. Ya, yang saya mau tekankan di sini adalah konteksnya. Saya selalu berkata-kata, saya selalu mengajarkan lewat program ini, kalau baca Alkitab, perhatikan konteksnya. Kalau saudara tidak lihat konteksnya, saudara hanya membaca misalnya ayat 14 saja, yang di ayat 14 ini jelas dikatakan bahwa Tuhan mengatakan aku adalah aku, maka saudara tentu akan berpikir bahwa nama Tuhan itu aku adalah aku. Ya, Ehyeh, Asyer, Ehyeh. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Tapi saya sudah bilang tadi. Ya. Musa sedang tidak bertanya siapa nama Tuhan. Musa sedang bertanya kepada Tuhan, bagaimana tentang namamu? Kemudian Tuhan menjawab, aku adalah aku. Lewat konteks ini, Tuhan bukan sekedar sedang mengatakan nama proper name-nya, nama dirinya semata. Tapi Tuhan sedang menjelaskan siapa dirinya. Ya, dalam bahasa Ibraninya saudara, di ayat 14 itu memang menggunakan kata Ibrani YHWH, Yahweh. Tapi kita tidak bisa mengatakan dengan sangat pasti bahwa Tuhan sedang menyebutkan namanya, nama dirinya. Perhatikan baik-baik. Makanya itu saya sangat yakin saudara, nama Yahweh itu bukan sekedar nama proper name saja ketika Tuhan sebutkan dalam konteks Keluaran 3 kepada Musa. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang menceritakan siapa dirinya. Karena yang ditanyakan Musa bukan siapa namamu, tapi bagaimana tentang namamu. Tuhan sedang menjelaskan kepada Musa bahwa aku adalah aku. Nah ayat 14 nggak akan bisa kita mengerti tanpa saudara membaca ayat 15-nya. Ayat 15 berkata gimana? Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi setelah Tuhan mengenalkan dirinya bahwa aku adalah aku, yang dari pertanyaan bagaimana tentang namamu, yang keluar dari mulutnya Musa, Tuhan bilang aku adalah aku. Akulah Allah nenek moyangmu, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara. Nah sudah ketemu rangkaiannya. Dalam konteks Keluaran pasal 3. Allah sebenarnya sedang menunjukkan kepada Musa, bukan sekedar mengenalkan nama proper name-nya, nama dirinya yakni Yahweh itu. Tapi Tuhan sedang berkata kepada Musa, akulah dia. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Seolah-olah Tuhan ingin menunjukkan kepada Musa, aku perintahkan kau pergi ke Mesir untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tapi jangan takut Musa, aku adalah Allah yang sama. Allah yang menuntun Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Aku juga Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Aku juga yang membawa Yakub akhirnya pergi keluar dari rumah pamannya Laban untuk kembali ke tanah perjanjian. Aku sudah sertai Abraham, Ishak dan Yakub. Aku sudah berkati mereka dan aku ini akan memberkatimu dan Israel umat pilihanku yang akan kubawa keluar dari Mesir. Itu konteksnya, saudara. Haleluya. Jadi memang saudara, penyebutan nama Yahweh dalam Keluaran pasal 3, saya sangat yakin itu bukan semata-mata Tuhan sedang mengenalkan nama dirinya. Makanya kalau ada orang di luar sana mengatakan bahwa nama Yahweh itu nama proper name, nama diri Allah berdasarkan Keluaran pasal 3, saya bilang coba perhatikan konteksnya.
dalam percakapan Tuhan dengan Musa di Keluaran pasal 3 ayat 13, 14, 15 yang barusan kita baca tadi, itu bukan semata-mata Tuhan mengenalkan dirinya. Dan memang Musa sedang tidak menanyakan siapa namanya, tapi bagaimana tentang nama itu. Nah, Tuhan ingin menunjukkan kepada Musa, aku adalah Allah yang maha hadir. Kalau aku sudah sertai Abraham, Ishak dan Yakub, aku akan sertai kau saat ini ketika kau mau berjalan menuju ke Mesir kembali. Dan aku Allah yang sama, kurang lebih seperti itu kalau dalam bahasa saya. Akan menyertaimu ketika kau ada di Mesir nanti. Maka jangan takut sama Firaun. Jangan takut sama bala tentara Mesir. Aku yang akan menyertai kamu. Kurang lebih seperti itu. Nah kemudian saudara, meskipun jelas sekali apa yang saya jelaskan dalam Keluaran pasal 3 tadi, ya. Tapi banyak orang saudara yang kekeh gitu. Yang sangat yakin mengatakan bahwa Yahweh itu adalah nama proper name-nya Allah. Ya. Terutama kalau kita lihat di ayat yang ke-15-nya. Ya. Keluaran pasal 3 ayat 15. Tolong dibaca sekali lagi. Keluaran pasal 3 ayat 15. Haleluya. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Memang dalam kalimat di ayat 15 ini sepertinya ya, nama Yahweh, nama Tuhan itu adalah untuk selama-lamanya dan sebutan bagi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub turun-temurun. Kalimatnya kan begitu ya. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Ini banyak dipakai oleh kalangan orang-orang yang pengagung nama Yahweh, yang mengatakan bahwa kalau begitu itu nama Allah selama-lamanya, nama Allah turun-temurun, kita nggak boleh ganti karena itu nama proper name. Tapi sekali lagi saudara, ayat 15 tidak berdiri sendiri. Perhatikan itu. Ya. Kalau ayat 15 itu berdiri sendiri, tidak ada ayat di atasnya, tidak ada kalimat di atasnya, tidak ada kalimat di bawahnya, tidak ada ayat di bawahnya, saudara boleh menafsirkannya seperti itu. Ingat, Alkitab ini bicara mengenai konteks saudara. Itu makanya di luaran sana banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak gereja yang bagi saya menyesatkan jemaatnya. Karena apa? Karena menggali Alkitab hanya dari ayat tertentu saja tanpa memperhatikan konteksnya. Haleluya. Ya, saudara perhatikan saya. Ya, saya pakai baju batik. Saudara jangan bilang sama saya bahwa saya suka batik. Kau berpikir, oh Pak Seno suka batik. Nanti kalau misalnya saudara ada kesempatan mau kasih hadiah saya, oh Pak Seno suka batik. Karena kalau rekaman pakai baju batik terus. Jangan-jangan dia pecinta batik sejati. Nanti dulu saudara. Saya pakai batik ini karena ada konteksnya. Konteksnya apa? Karena konteksnya dalam doa Bapa kami, seri khotbah ini sejak awal saya menggunakan batik. Ya, jadi supaya agak manis, maka seri pertama, 2, 3, 4, 5 sampai seri ke-9 ini saya berusaha memakai baju batik. Supaya apa? Agak seragam begitu. Itu konteksnya. Bukan berarti saya suka batik. Saya tidak terlalu suka batik padahal sebenarnya kalau mau jujur. Nah jadi sama-sama saudara. Ayat 15 ini nggak bisa dibaca sendiri. Ayat 15 ini harus dilihat ayat 14-nya dan ayat 13-nya. Dan kalau kita baca 3 ayat tadi saja, kita mengerti bahwa sebenarnya nama Yahweh itu bukan menunjukkan sekedar Allah memperkenalkan nama dirinya semata-mata kepada Musa. Tapi Allah sedang menunjukkan kemahahadirannya. Bahwa aku ini yang sedang berhadapan denganmu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Aku ini ada sejak zaman dulu. Aku ada sekarang. Dan aku akan ada untuk masa yang mendatang. Ini hampir mirip saudara dengan apa yang tercatat dalam Wahyu 1 ayat 8. Coba dibaca dulu. Wahyu 1 ayat 8. Perkataan aku adalah aku yang menunjukkan kemahahadiran Allah itu sebenarnya juga dikatakan di perjanjian baru. Di dalam kitab terakhir perjanjian baru yakni Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8. Silahkan. Wahyu pertama ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dalam konteks Musa,
Perhatikan baik-baik Keluaran pasal 3 tadi. Tuhan sedang mengatakan kepada Musa, aku adalah aku. Aku adalah aku ini, Yahweh, ya. Bukan sekedar Allah, tapi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Aku ada sejak dulu, aku ada saat ini ketika berhadapan denganmu Musa, dan aku akan menyertaimu juga, karena aku adalah Allah yang kekal itu. Sama saudara, dalam kitab Wahyu juga. Dalam kitab Wahyu kepada Yohanes, Tuhan memperkenalkan dirinya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, akulah Allah. Jadi saudara, yang saya mau tekankan di sini bahwa Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15 yang barusan kita ekspos tadi, itu paralel. Kalau tidak bisa dibilang identik dengan Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8. Nah saudara, itu yang saya mau tekankan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa nama Tuhan itu Yahweh berdasarkan Keluaran pasal 3 ayat 13, 14, 15, saya berkata nanti dulu. Memang di situ ada kata Yahweh, ada kata YHWH, ada pengucapan oleh orang-orang Yahudi sebagai Adonai, Kurios, Tuanku, ditujukan kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi bukan semata-mata Allah sedang memperkenalkan nama dirinya dalam konteks itu. Tapi Allah sedang menunjukkan kepada Musa siapa dirinya. Bagaimana dia sudah menyertai Israel sepanjang sejarahnya. Dari nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, mari sama-sama saudara. Kelompok Kristen pengagung nama Yahweh juga coba memakai ayat-ayat dalam Keluaran yang lainnya. Coba dibuka terlebih dahulu. Keluaran pasal 20, yuk kita buka yuk. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 saudara. Keluaran pasal 20, ayat yang ke-7. Haleluya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perhatikan baik-baik. Kata Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 7 itu menggunakan kata Yunani, maafkan saya, kata Ibrani YHWH, Yahweh. Adonai, Kurios itu saudara. Ya. Berarti kalau saudara sudah punya pemahaman itu, kalimat lengkapnya berkata, jangan menyebut nama Yahweh, Allahmu dengan sembarangan, sebab Yahweh, T-U-H-A-N-nya besar semuanya, ya, akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oleh para pengagung nama Yahweh, ayat ini ditunjukkan bahwa nama Yahweh itu nama Allah selama-lamanya, berdasarkan tadi Keluaran pasal 3. Itu nama yang diberikan Allah kepada Israel untuk turun-temurun diajarkan oleh mulut anak-anak Israel sampai sekarang. Bahkan ditekankan lagi itu, gak boleh nyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Jadi kalau nyebut nama Yahweh saja gak boleh sembarangan, berarti gak boleh manggil atau nyebut nama Allah itu dengan nama-nama lain. Nangkep ya saudara ya. Bagaimana penerapannya dalam budaya Ibrani? Keluaran pasal 20 ayat 7 itu memang dimaknai oleh orang-orang Ibrani untuk tidak menyebut nama Yahweh sembarangan. Begitu sakralnya, begitu kudusnya nama itu saudara. Sehingga kalau orang Israel misalnya seperti saya tadi membaca Keluaran pasal 20 ayat 7, ada kata Yahweh di situ. Maka otomatis kalau saya orang Ibrani, orang Israel, saya akan melafalkannya bukan dengan menyebutkan Yahweh, tapi langsung merubah, otomatis itu. Itu sudah diajarkan sejak saya kecil. Di dalam sinagog-sinagog, di dalam bait Allah, kami orang-orang Israel itu, yang laki-laki terutama, diajarkan untuk tidak boleh menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Maka setelah kami memahami itu, orang-orang tua kami mengajarkan untuk mengganti nama Yahweh dengan nama Adonai. Tuanku, Tuhanku. Yang kemudian dalam bahasa Yunani diadaptasi, diubah, diterjemahkan menjadi kata kurios atau tuan atau Tuhan itu saudara. Nah memang nama Yahweh itu tidak sembarangan. Gak ada orang Israel bisa ngomong Yahweh, terus berdoa Yahwehku, gak ada saudara. Makanya saudara kalau kita melihat konteksnya, melihat latar belakangnya, saya agak bingung dengan orang-orang yang menyanjung tinggi nama Yahweh,
terus memaksa saudara ya penggunaan atau penyebutan nama Tuhan, nama Allah di Alkitab kita ini harus dirubah dengan nama Yahweh. Ya, kenapa? Karena dalam konteks aslinya saja orang-orang yang dikasih perintah Tuhan ini, yakni orang Israel, orang Ibrani, nggak berani nyebut nama Yahweh sembarangan. Masakan kita berani menyebut nama Yahweh dengan sembarangan? Ini agak-agak ironis saudara. Ya, satu sisi mau melaksanakan perintah Tuhan, tapi satu sisi tidak memahami konteksnya saudara. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Itu ayat 7. Tapi ingat, meskipun kalimat di ayat 7 seperti itu seolah-olah menggambarkan jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan, jangan ngucapin Tuhan dengan sembarangan, jangan ngucapkan kata Yahweh dengan sembarangan. Ingat, ayat 7 di Keluaran 20 tidak berdiri sendiri. Saudara kalau udah ikuti khotbah ini 9 seri, saudara akan bisa mengerti bahwa saya selalu menekankan harus melihat konteks. Harus melihat konteks. Gak boleh keluar konteks. Nah ayat 7 ini harus lihat konteksnya. Konteksnya apa? Ayat-ayat di atas dan ayat-ayat di bawahnya saudara. Coba kita baca saudara ya. Konteksnya apa itu? Tolong dibaca Keluaran pasal 20 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Keluaran 20 ayat pertama sampai yang ke-6. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, perhatikan baik-baik itu konteksnya. Ketika the 10 of commandment, ketika 10 perintah Allah ini diberikan Tuhan kepada Musa, Bapak Ibu harus memahami orang-orang Israel yang dipimpin Musa keluar dari perbudakan Mesir ini sebelumnya sudah ratusan tahun ada di Mesir. Tidak ada orang Israel yang benar-benar berasal dari Israel. Kenapa? Karena yang keluar dari Israel menuju ke Mesir, ingat Yakub dan saudara-saudara Yusuf itu semuanya udah mati saudara. Generasi pertama orang-orang Israel, Yakub dan anak-anaknya itu yang keluar dari Mesir untuk cari makan, yang sudah keluar dari tanah perjanjian untuk ke Mesir mencari makan di zaman Yusuf jadi raja di Mesir saudara, itu semua sudah mati. Mereka oleh Firaun generasi berikutnya ditaruh di tempat yang namanya Goshen. Mereka di situ tadinya awalnya hidup enak. Kenapa? Karena dikasih tempat yang hijau. Mereka dihormati. Tapi oleh Firaun berikutnya yang tidak kenal Yusuf lagi saudara. Bangsa Israel itu sudah menjadi bangsa yang besar. Alkitab katakan mereka bakal jauh lebih besar dari bangsa Mesir sendiri. Sehingga Firaunnya takut dan akhirnya di sana mereka diperbudak. Dipaksa kerja rodi untuk membangun kota-kota di Mesir bagi Firaun. Mereka ratusan tahun saudara. Lahir di Mesir, hidup di Mesir, ngertinya budaya Mesir, melihatnya orang-orang yang menyembah ilah-ilah, berhala-berhala seperti layaknya orang-orang Mesir. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir saudara, ini pemahaman Israel, pemahaman orang-orang Israel itu pemahaman orang-orang yang lahir di Mesir. Makanya Tuhan mau mengkuduskan mereka. Mereka dipanggil keluar dari Mesir supaya apa? Supaya bangsa Israel, umat pilihan Allah ini dimurnikan kembali. That's the point saudara, itu intinya. Makanya 10 perintah Allah diberikan. Ketika Tuhan berkata di 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, Bapak Ibu harus lihat konteksnya. Konteksnya apa? Tuhan sedang men-brainstorming, merubah pikiran, menyuci otak orang Israel, kurang lebih begitu. Agar mereka berperilaku tidak seperti orang-orang yang mereka lihat ketika di Mesir. Makanya dikatakan di ayat 2,
Ya, ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa begitu? Karena orang-orang di Mesir itu biasa punya Allah, punya ilah, punya dewa, punya berhala banyak. Satu sisi mereka menyembah berhala yang namanya A, tapi sisi yang lain mereka juga menyembah ilah atau berhala yang namanya B. Tuhan bilang, aku gak seperti itu. Di hadapanku gak boleh ada ilah lain. Aku doang yang harus kau sembah, kurang lebih begitu. Jangan buat patung apapun juga yang menyerupai apapun juga dan kau sembah. Kalau kau baca di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kenapa Tuhan kasih perintah itu? Karena itulah yang ada di pemikiran orang Israel. Makanya ketika Musa naik ke Sinai, gak turun-turun dipikirnya orang Israel Musa mati, mereka membangun lembu emas kan saudara? Kenapa? Itu di otaknya orang Israel. Bahwa Allah itu dalam bentuk patung yang menyerupai makhluk hidup, terus mereka menyembahnya. Tuhan bilang, aku gak seperti itu. Gak boleh bangun patung menyerupai makhluk apapun juga dan kau sujud menyembahnya. Aku adalah Allah yang pencemburu. Lihat konteksnya saudara. Ya. Jadi ketika Tuhan berkata di ayat 7, Keluaran 20, jangan sebut namaku dengan sembarangan. Tuhan juga sedang ingin mengatakan kepada Israel, kau gak boleh lagi berpola pikir atau menyebut namaku seperti orang-orang yang kau lihat di Mesir. Yang menyebut ilah mereka, yang menyebut berhala mereka, yang menyebut dewa-dewa mereka dengan begitu mudahnya, sembarangan. Ya, masih ingat gak khotbah saya tentang doa Bapa Kami di seri yang pertama? Ya, coba kita kembali ya, kita ingat lagi ya, bagaimana orang-orang kafir, bagaimana penyembah-penyembah berhala, bagaimana bangsa-bangsa di luar Israel itu memperlakukan dewa, ilah, Baal mereka. Coba dibuka, 1 Raja-Raja 18, ayat 26 sampai 29. 1 Raja-Raja 18, ayat 26 sampai 29, silakan. 1 Raja-Raja 18, ayat 26 sampai 29. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang disaksikan di 1 Raja-Raja 18 ini sebenarnya adalah cermin, gambaran dari perilaku orang-orang di luar Israel memperlakukan ilah, berhala, Baal, dewa-dewi mereka. Perhatikan baik-baik, ini nabi-nabi Baal, saudara. Bukan orang sembarangan, tapi orang yang dianggap alim ulama zaman itu. Nabi-nabi Baal ini ketika memanggil Baal, seperti apa? Ya seperti yang dilarang Tuhan itu. Jangan sebut nama Allahku, nama Allahmu dengan sembarangan. Mereka memperlakukan nama dewa mereka, memanggil nama dewa mereka dengan sembarangan. Perhatikan baik-baik. Dari pagi, siang, sampai menjelang petang. Nabi-nabi Baal itu muterin mezbah sambil manggil Baal mereka. Ya Baal, dengarlah aku. Ya Baal, dengarlah kami. Ya Baal, jawablah kami. Terus seperti itu saudara. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang di luar bangsa Israel. Itulah yang dilihat oleh orang-orang Israel ketika mereka di Mesir. Bangsa Mesir, rakyat Mesir, itu kalau memanggil dewa, Baal, berhala, ilah mereka, ya seperti orang-orang kebanyakan di zaman itu. Begitu mudahnya memanggil Baal, dewa, ilah, menyebut nama Allah mereka dengan sembarangan. Dan Tuhan bilang, aku gak seperti itu. Maka dalam 10 perintah Tuhan, jangan sebut namaku dengan sembarangan. Ini untuk membedakan agar Israel itu benar-benar beda dengan bangsa-bangsa lain. Israel dipilih Tuhan sebagai umat pilihan yang kudus. Israel harus kudus, beda dengan orang-orang bangsa-bangsa dan penyembah-penyembah berhala lain. Itu konteksnya saudara. Jadi jangan sebut nama Allahku dengan sembarangan itu. Secara harafiah dikerjakan oleh orang Israel. Mereka tidak memanggil nama Yahweh
mereka selalu merubahnya dengan kata Adonai. Hashem nama itu. Elohim. Kurios. Tapi saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau lebih daripada itu. Bukan sekadar tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi benar-benar memahami siapa yang punya nama itu. Bagaimana dia sudah menunjukkan dirinya, perhatiannya, kasihnya. Bagaimana Allah yang mereka panggil itu sudah menunjukkan kemahadirannya dalam penyertaannya kepada bangsa Israel. Nah saudara kekasih Tuhan. Jadi kalau saudara sudah memahami ini, saudara tentu punya pemahaman sama atau paling tidak sedikit sama dengan saya. Bahwa nama Yahweh itu bukan sekedar nama proper name. Tidak atau bukan nama proper name 100%. Ketika Tuhan mengenalkan dirinya kepada Musa dalam konteks Keluaran pasal 3 dan dalam konteks 10 firman Tuhan di Keluaran pasal 20 tadi, Tuhan ingin menunjukkan kepada Musa dan kepada Israel, aku ini loh Allah yang beda dengan Allah-Allah lain. Aku ini adalah Allahnya nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Aku sudah menyertai mereka dengan perbuatan-perbuatanku yang ajaib sehingga mereka selamat, sehingga mereka diberkati. Aku akan menyertai kamu juga karena aku adalah Allah yang sama seperti itu. Perhatikan baik-baik kasih Tuhan. Nah bagaimana? Jadi sebenarnya di dalam Alkitab ini proper name nama Allah itu yang mana? Kalau Pak Seno bilang Yahweh itu bukan proper name-nya Allah, lalu nama diri Allah yang benar itu apa yang benar-benar kelihatan di Alkitab? Kalau bagi saya cuma satu, saudara. Nama diri yang Allah tunjukkan sungguh-sungguh dan itu benar-benar proper name. Orang nggak bisa nggak berkata tidak. Semua orang pasti mengatakan ini proper name nama Allah, yakni nama Yesus, saudara. Nama Yesus, Yesua, Yehosua, Yosua, itulah nama proper name dari Allah kita. Coba kita buka dulu yuk. Yesaya 35. Yesaya 35 ayat 4 sampai dengan 6. Yesaya 35 kita buka ayat 4 sampai 6, silakan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini nubuat tentang Yesus yang diucapkan lewat mulut Nabi besar Yesaya, saudara. Perhatikan kalimat di ayat 4 bagian terakhirnya. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Allah sendiri datang menyelamatkan kamu. Karena Allah datang menyelamatkan kita, dampaknya yang terjadi ketika Allah menyelamatkan kita, ketika Allah sudah datang menyelamatkan umatnya, pada waktu itu, kata ayat yang kelima, orang-orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, yang lumpuh akan meloncat seperti rusa, dan itu semua tergenapi kan? Dalam konteks hidupnya Yesus, dia menunjukkan semuanya hal itu. Yesaya 35 dikatakan, Allahmu akan datang dengan pembalasan, ia sendiri akan menyelamatkanmu. Ia sendiri, Allah sendiri akan menyelamatkanmu. Coba ya, pemahaman kita di Yesaya pasal yang ke-35 ini, coba kita korelasikan dengan Matius pasal pertama ayat 21. Matius pertama ayat 21. Yesaya 35 mengatakan Allah sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Bagaimana? Kata Matius di perjanjian baru ini. Pasal pertama ayat 21. Silakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan baik-baik. Yesaya menubuatkan Allah sendiri akan menyelamatkan kamu. Kemudian Matius 1 ketika bayi yang dilahirkan oleh Maria ini lahir, perintah Tuhan mengatakan bahwa berikan nama dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya.
Yesaya yang hidup ratusan tahun sebelum Yesus mengatakan bahwa Allah sendiri nanti akan menyelamatkan kamu. Ketika nanti Allah sendiri datang menyelamatkan kamu, yang buta celik, yang tuli mendengar, yang lumpuh meloncat seperti rusa. Dan itu tergenapi dalam diri Yesus. Bahkan nama Yesus sendiri artinya adalah Allah yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Yesus di Alkitab kita ini berasal dari kata Ibrani Yosua seperti yang saya bilang tadi. Kata Ibrani Yosua ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Aram, bahasa pergaulan sehari-hari orang yang hidup di zaman Perjanjian Baru dengan kata Yeshua. Yeshua. Yosua itu bahasa Ibrani, bahasa Aramnya Yeshua. Kemudian saudara, oleh bahasa Yunani, jadi di zaman Tuhan Yesus itu ada 3 bahasa saudara yang saya percaya dikuasai oleh orang-orang Perjanjian Baru. Pertama bahasa Ibrani, itu bahasa agama, bahasa Alkitab Perjanjian Lama, begitu ya. Kemudian bahasa Aram, ya, dan bahasa Yunani. Kata Yosua dalam bahasa Ibrani menggunakan kata dalam bahasa Ibrani Aram Yeshua. Dan kata Yunaninya apa saudara? Kata Yunaninya adalah Yesus. Yesus. Yesus ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Jesus. Yang oleh bahasa Indonesia akhirnya diterjemahkan sebagai Yesus. Itu berbeda bahasa tapi artinya sama saudara. Karena Yosua itu diambil dari 2 kata dasar Ibrani. Apa saudara? Yahweh dan Sua. Yahweh itu Tuhan, Sua itu keselamatan. Jadi Joshua itu berarti Tuhan yang menyelamatkan. Seperti penggenapan nubuatan dalam Injil, dalam kitab Yosua tadi, Yesaya tadi. Yesaya pasal 35 yang mengatakan bahwa Allah sendiri akan datang menyelamatkanmu. Dan ketika Maria lahir, Tuhan perintahkan kasih nama anak itu Yosua, Allah yang menyelamatkan. Tapi kalau namanya Yosua itu kan proper name Pak. Kayak Pak Seno kalau namanya Pak Seno kan nggak mungkin dong dipanggil pakai nama lain ya. Jadi kalau saudara kita ngomongin terminologi nih ya, Seno itu sebenarnya diadopsi dari nama pewayangan saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu orang Jawa atau orang yang mendalami pewayangan, Bapak saya ngasih nama Seno itu sebenarnya ada nama lainnya. Jadi dalam dunia perwayangan saudara, kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita Pandawa 5, anak kedua dari Pandawa ini ya, itu diberi nama Bima. Bima ini dari anak-anak yang disebut Pandawa 5 ini yang paling besar, paling gagah perkasa. Nah itu kan adopsi dari budaya Hindu. Wayang itu kan dari India. Ketika wayang ini masuk ke Indonesia saudara, oleh orang-orang Jawa, itu dikasih muatan-muatan lokalnya. Ya. Jadi nama Seno ya, itu adalah nama kecil dari Bima. Jadi kalau dalam dunia perwayangan itu ada Broto Seno. Ya. Broto Seno ini sebenarnya nama lain dari Bima. Ya. Saya dikasih nama bapak saya Seno. Sebenarnya dalam dunia perwayangan ada nama lain dari Seno yang artinya sama. Karena menunjuk pada orang yang sama yakni Bima. Tapi kalau saudara di tengah jalan ketemu saya di mall, saudara manggil saya teriak-teriak, Bima, Pak Bima, saya nggak akan nengok. Ya. Karena kenapa? Itu bukan nama saya Seno. Meskipun artinya sama, orang yang mengerti perwayangan itu sama, tapi orang manggil saya Bima, saya nggak mungkin nengok. Nah, argumentasi inilah yang dipakai oleh banyak orang. Bahwa nama Yesus itu bukan Yesus. Yesus itu bahasa Yunani. Ketika Maria melahirkan anak, ketika Yusuf punya anak dari Maria, mereka berdua mengasih nama anaknya itu bukan Yesus. Kenapa? Karena mereka orang Ibrani. Mereka mengasih nama anaknya Yosua. Nah, Yosua itu nama proper name Pak. Nama diri Pak. Meskipun di terjemahan Yunani menggunakan nama Yesus, tapi nggak bisa. Kayak Pak Seno kan dipanggil Bima nggak bisa. Nah ini mungkin argumentasi orang kurang lebih seperti itu. Tapi ingat Pak, saya hidup tidak sama dengan zaman Yesus hidup. Kalau di zaman kita Pak, 2016 Bu, sekarang ini, nggak ada budaya yang mengatakan kita punya nama lain. Tapi dalam dunia Alkitab, wah Pak, makanya pelajari Alkitab, baru kita ngerti.
dalam dunia di Alkitab ini saudara, ada orang yang punya nama banyak-banyak saudara. Artinya sama tapi menggunakan kata dalam bahasa yang berbeda-beda. Contoh, ingat gak? Ada pribadi yang namanya Thomas. Thomas itu nama dalam bahasa Yunani. Thomas punya nama lain gak? Ada. Alkitab katakan Thomas yang disebut juga Didimus. Didimus itu bahasa Ibrani Pak. Thomas dan Didimus itu artinya sama dua-duanya dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Ibrani, yakni kembar. Jadi di zaman Tuhan Yesus ada murid Tuhan namanya Thomas. Dia dipanggil biasa, Thomas. Ketika ada orang manggil dia juga Didimus, dia juga nengok. Kenapa? Karena memang itu nama yang budaya di saat itu, setiap orang punya nama lain. Bahasanya beda tapi artinya sama. Contoh lain Pak, Alkitab yang ngomong, selalu back to the Bible. Ingat nama Petrus Pak? Bu, Petrus tuh bukan nama Petrus doang, dia punya nama lain. Apa nama lainnya? Banyak Pak. Pertama Simon. Simon itu bahasa apa? Simon itu bahasa Ibrani. Petrus bahasa apa? Bahasa Yunani. Terus ada lagi Pak satu namanya Pak. Ingat gak? Kefas. Kefas itu bahasa apa? Bahasa Aram. Jadi Simon, Petrus, Kefas itu 3 nama dalam bahasa yang berbeda. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram. Tapi artinya sama Pak, batu. Jadi saudara, pemahaman punya nama yang berbeda dalam konteks perjanjian baru itu hal yang biasa. Yosua bahasa Ibrani, Yesua bahasa Aram, Yesus bahasa Yunani. Jadi sekarang ini bagaimana kita memahaminya saja. Kita mau memahami Alkitab lewat konteks aslinya atau konteks kekinian. Kalau Bapak Ibu mau menafsirkan Alkitab dengan benar, Bapak Ibu harus mengerti konteks aslinya. Jadi siapa nama proper name Allah kita? Yosua. Bagaimana dengan Yesua? Bisa. Bagaimana dengan Yesus? Bisa. Bagaimana dengan Jesus? Bisa. Karena dalam konteksnya artinya sama, Allah menyelamatkan saudara. Coba kita baca satu ayat lagi. Ya. Yohanes 8 ayat 58 saudara, supaya saudara bisa punya pemahaman lengkap dalam beberapa menit tersisa ini. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yosua berkata apa? Mirip seperti ketika dia mengenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. Aku adalah Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yesus ketika lahir di dunia ini, ketika dia hidup di dunia ini, dia berkata, aku ada bahkan jauh sebelum Abraham ada. Saya nggak mungkin bilang sama orang, saya ada sebelum zaman Gajah Mada ada. Nggak mungkin saudara. Tapi ini Yesus yang berbicara. Ya, dia adalah manusia, oknum pribadi yang sudah ada bahkan sebelum Abraham ada. Ya, coba kita buka kembali supaya saudara bisa mengerti nama proper name Allah kita adalah Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 43. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-43. Silakan dibaca. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Yesus berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Saya sudah jelaskan kan di kalimat awal, ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, dia mengajarkan kita murid-muridnya untuk berdoa apa? Bapa kami yang di surga. Siapa Bapa kami yang di surga? Tidak lain tidak bukan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang berdaulat itu atas segala-galanya. Dan dia berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Siapa nama Yesus? Yesus. Yesus datang dengan dalam nama Bapaknya. Ya. Berarti dari sini kita ngerti dong, bahwa nama Bapa itu siapa? Yesus. Ya, lebih tajam lagi, Yohanes 17 yuk. Ini doa Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 6, 11 dan 12. Silakan. Yohanes 17 ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Perhatikan baik-baik saudara kalimatnya. Coba lanjutin ayat 11. Ayat yang ke-11.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Perhatikan kalimatnya. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Namamu yang sudah kau berikan kepadaku. Maria ketika memberikan nama anaknya itu diperintahkan Tuhan. Kasih nama dia Yosua. Kasih nama dia Yesus. Yang artinya Tuhan menyelamatkan untuk menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya pasal 35 yang sudah kita ekspos tadi. Yesus itu adalah nama Allah, nama Bapa yang diberikan Bapa kepada anaknya. Coba dibaca ayat 12-nya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Clear, saudara. Dari Yohanes pasal 5 ayat 43 tadi, Yohanes 17 ayat yang ke-6, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, clear. Bahwa Yesus, nama Yesus, itu adalah nama proper name Allahmu, Allahku. Nama Yesus adalah nama Bapa. Nama Joshua adalah nama Bapa yang diberikan kepada anaknya ketika lahir dari kandungan Maria. Jadi kalau ditanya sungguh, siapa nama diri Allahmu itu? Orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Mestinya kau dan aku langsung menjawab dengan clear, jelas, tegas. Nama Tuhanku adalah Yesus. Coba dibaca. Filipi pasal 2 ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 11. Filipi 2 ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nanti di akhir zaman semua lidah akan mengaku Yesus, Yosua adalah Tuhan. Someday di masa depan. Puji Tuhan kau dan aku dalam konteks sekarang ini. Kau mengerti dan kau dengar khotbah ini. Tidak seperti orang-orang di luar sana yang sekarang belum mengerti, tapi nanti akan ngomong, Yesus kau adalah Tuhanku. Tapi sudah terlambat. Kau dan aku sekarang ini sudah punya pemahaman bahwa nama Allahmu adalah Yesus. Itu nama yang berkuasa. Satu ayat terakhir yang menunjukkan kuasa namanya. Tergambar dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah 4 ayat yang ke-12. Haleluya. Silakan dibaca. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini di mana orang bisa selamat selain nama Yesus. Nama Allah yang sudah diberikan kepada anaknya yang tunggal ketika menjadi manusia. Berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Jadi kembali dalam konteks khotbah kita. Makanya saya bilang berkali-kali, saudara. Doa Bapa kami itu bukan sekedar doa rapalan, bukan sekedar doa hafalan. Maknanya dalam. Saya berani berkata kan, saya sudah mengatakan berkali-kali. Saudara mengerti makna doa Bapa kami, saudara akan mengerti bagaimana menjadi seorang Kristen. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya kalau berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Dia sedang bicara tentang nama Allah yang harus kita kuduskan. Siapa nama Allah? Jesus. Yang harus saudara kuduskan. Bukan seperti orang-orang Israel yang cuma tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tapi hidupnya berantakan. Saudara harus lebih daripada itu. Dengan doa dikuduskanlah namamu, kita diingatkan untuk menghargai penyertaan Tuhan.
Akulah Tuhannya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Aku dulu ada, sekarang ada, selamanya ada. Aku adalah Allah Alfa dan Omega. Dulu, sekarang dan selamanya. Jadi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu Yesus, kau sudah harus punya pemahaman bahwa Allahmu itu Allah yang maha hadir di segala zaman. Kalau Allah maha hadir ketika kita berdoa, dikuduskan namamu, kau harus punya kesadaran, Dia sedang melihatmu. Maka ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu Tuhan, kau harus punya pemahaman bahwa Allah melihat kita. Kalau kau sadar Allah sedang melihat kita, masakan kau berani untuk berbuat dosa di hadapannya? Padahal Dia sedang melihatmu, Dia sedang bersamamu, Dia hadir di sekitarmu. Bagaimana kita? Jika kita beriman bahwa Yesus adalah Allah yang benar, maka kita harus taat padanya. Seperti Musa ketika dia bertanya, bagaimana tentang namamu? Terus Tuhan berkata, akulah Dia. Aku adalah aku. Aku adalah Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika Musa langsung mengerti bahwa itu yang sedang bercakap-cakap, berkomunikasi dengan dia adalah Allah yang sudah hidup, Allah yang sudah menyertai nenek moyangnya, dia langsung berani. Dia nggak lagi mikir, dia pergi ke Mesir, dia lawan tuh Firaun, dia tantang itu Firaun. Dia pimpin orang Israel jutaan itu keluar dari Mesir. Taat total Musa kepada Tuhan. Bagaimana kita? Ketika kau berdoa, dikuduskan namamu, sudahkah saudara taat akan Tuhan? Musa selamat karena Musa taat sama Tuhan. Bagaimana kita? Kalau kau taat seperti Musa, maka kau akan selamat juga. Menguduskan nama Tuhan maksud saya, adalah berani taat sama Tuhan. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kau sedang menaruh imanmu bahwa aku mau taat Tuhan kepadamu. Kalau kau kerjakan ini, berarti kau sudah memaknai kata kalimat dikuduskanlah namamu dengan benar. Semoga ini jadi berkat dalam sesi ini. Saya akan teruskan di minggu mendatang. Saya akan coba mengekspos kalimat berikutnya dalam doa Bapa kami. Kalau saudara diberkati, saudara bisa bagikan program ini kepada teman-teman lainnya. Saudara boleh subscribe channel YouTube kami, supaya setelah subscribe setiap kita upload seri khotbah yang baru, saudara bisa mendapatkannya, diingatkan paling tidak lewat email saudara, dan saudara bisa klik langsung terhubung dengan channel YouTube kami. Semoga diberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.